Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karimil amin, Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahum wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang saya muliakan, jamaah Masjid Baitur Rahim, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita karunia ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan diterima semua amal kebajikan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat Allah semata-mata amal-amal saleh mampu terlaksanakan, dari mulai ibadah kita di bulan Zulhijjah. Bagi yang berhaji, apatah lagi bagi yang belum berhaji, tentunya ada begitu besar amal-amal saleh, termasuk menghidupkan atau beribadah sungguh-sungguh di 10 hari awal Zulhijjah, yang sampai endingnya saum Arafah di hari yang ke-9. Lanjut dengan di hari yang ke-10 ada 2 ibadah besar kita kerjakan. Yang pertama ialah salat Id berjamaah, kemudian menyembelih hewan kurban. Semuanya kita berharap kepada Allah, semoga Allah menerima semua amal kewajiban kita. Lanjut dengan Muharram, telah berlalu satu ibadah yang besar di mana kita dianjurkan untuk saum Asyura, yaitu di 10 Muharram, dan dianjurkan juga untuk menyelisih ibadah orang Yahudi, karena di hari 10 tersebut Asyura orang-orang Yahudi pun saum. Dari itu Nabi kita menganjurkan untuk menyelisih orang-orang Yahudi, hendaklah kita saum di hari yang ke-8, di hari yang ke-9, dan di hari yang ke-10-nya. Semoga Allah menerima semua amal kebajikan kita dan menjadikan amal yang saleh yang kelak akan menjadi pemberat timbangan di yaumul hisab, yaumul mizan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali kita menelusuri sebuah kisah yang menakjubkan, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dengan didikan manusia yang terbaik, wanita yang terbaik di zamannya. Itulah Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan istri beliau Ummul Qasim Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ta'a. Sampailah kisah menjelang usia beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, belasan tahun, yaitu sekitar usia beliau 12 atau 13 tahun. Satu hal yang menakjubkan terjadi. Salah seorang dari Bani Ghifar, sudah terbayang siapa orangnya? Sebut dengan Al-Ghifari. Siapa? Ada yang tahu? Seorang sahabat dari Bani Ghifar, ya, namanya asing, jarang diketahui, namun kunyahnya disebut dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya ialah Jundub bin Junadah.
negeri Syam. Itu perkampungan Bani Ghifar. Ketika beliau mendengar kabar tentang seorang pemuda Quraisy mengaku Nabi, berarti apa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengetahui sedikit banyak tentang kenabian dan kerasulan. Kita ketahui bahwasanya ketika Nabi Allah Isa diangkat ke langit oleh Allah, antara Nabi Isa ke munculnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernyataan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bila mengatakan selama 5 abad, waktu yang panjang. Saat itulah Bani Israel, bukan yang sekarang dan hari ini yang begitu bingis, Yahudi yang begitu kasar. Bani Ya'qub, anak cucu keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam, banyak dari kalangan anbiya, mereka yang menguasai, mereka yang menguasai bumi saat ini, di mana mereka Allah berikan kekuasaan plus ilmu sampai kepada Nabi Allah Isa putra Maryam alaihi wassalatu wassalam. Nah, ketika diangkat ke langit sampai lahirnya Nabi kita berjarak lebih kurang 5 abad lamanya. Di mana orang-orang di ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara dalam waktu yang panjang itulah mereka telah mengacak-acak isi 2 kitab suci, At-Taurat dan Al-Injil. Sebagian manusia ada yang hidup dengan beragama namanya Al-Hanif, Al-Hanifiyah, yang mengikuti agama yang murni dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuklah Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau tidak terkontaminasi dengan penyembahan terhadap selain Allah. Ya, walaupun kampungnya kebanyakan telah menyembah berhala atau sujud di hadapan patung atau kayu yang dipahat dijadikan Tuhan. Apalagi di kota Mekah ada simbol Islam, ada Baitullahil Haram, ada Al-Ka'batul Musyarrafah, di mana orang-orang Quraisy Mekah mengklaim kami tetap beragama Ibrahim alaihissalam. Tapi apa daya, mereka sujud di hadapan patung, bahkan di pinggir Ka'bah berjejer patung-patung dibuat oleh tangan-tangan kotor mereka sendiri. Mari jemaah, ketika dia mendengar telah muncul Nabi di kota Mekah, dia kirim adiknya bernama Unais bin Junadah. Unais bin Junadah radhiyallahu anhu. Wahai adik, berangkatlah ke kota Mekah, cari tahu tentang Nabi baru itu. Berangkatlah sang adik. Dia tinggal 2-3 hari, dia mendengar dan tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya mendengar berita. Kiranya apa yang dia dengar dari banyak orang, cukup informasi ini dia pulang ke rumahnya, bertemu dengan abangnya Jundub bin Junadah atau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Disampaikan dari A sampai Z, informasi yang dibawa oleh adiknya tidak mencukupkan dan tidak memuaskan bagi sahabat Abu Dzar, dan dia pun memutuskan untuk berangkat sendiri ke kota Mekah. Inilah mulai kisah ketika beliau sampai di Masjidil Haram dan dia tawaf 7 kali. Sudah, lalu istirahat dengan pakaian beliau bukan pakaian orang Mekah, mungkin barangkali lahjah dialek Arabnya bukan lagi dialek orang Mekah. Jadi beliau pilih diam dan tidak berbicara sama orang. Sampai 3 hari
hari 3 malam hanya minum air Zam-Zam. Kenapa? Jika dia membeli sesuatu, tentunya bahasanya atau dialek Arabnya berbeda. Kenapa? Datangnya untuk mendengar dan langsung melihat Nabi yang baru tersebut. Sedangkan orang-orang Arab Quraisy saat itu, tepatnya pada tahun keempat kenabian, Nabi telah menyampaikan dakwah terang-terangan. Dan bagaimana orang-orang Quraisy Mekah sangat berhati-hati dari orang luar yang masuk kota Mekah, jangan sempat bertemu dengan Muhammad, berbahaya. Bisa dipahami. Bahkan bagaimana tujuan orang-orang Quraisy Mekah bagi orang-orang yang di sekitar Mekah, apalagi orang Mekah, orang luar Mekah masuk, Muhammad hati-hati, sihirnya luar biasa. Tuduhan yang luar biasa, sehingga selama 3 hari dia memilih diam. Kira-kira kita kuat tak? Nggak kuat. Dan percayalah, minum Zam-Zam kalau niat kita lurus atau lurus, cukup menjadi makanan yang mengenyangkan. Tergantung niat orang yang minum. Nah, kadang-kadang kalau kita umrah nggak kuat ketika melihat al-baik. Al-baik ayam, tapi dia namanya al-baik. Barangkali namanya gabungan 2 bahasa. Baik bahasa Indonesia tanpa al-baik. Ya, gitu. Sehingga apa terjadi? Salah seorang anak muda bernama Ali bin Abi Thalib di usianya belasan tahun, wallahu a'lam, antara 12 atau 13, dia melihat orang asing ini. Dia jemaah, niat yang baik itu akan Allah pertemukan. Sampailah satu hari menjelang Isya, disapa langsung oleh Ali bin Abi Thalib. Ingat, di usia 12 tahun, masih SD, kelas 6, sudah masih berbicara, tahu maksud orang lain dengan bertanya, dan mengerti apa tujuan. Kenapa? Dia perhatian hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kalau harus, kasih minum. Kalau lapar, kasih makan. Kalau ngantuk, boboi. Contoh bagi dia DKM dan pengurus, jangan usir anak-anak, jangan diusir. Ya, tapi bimbing dengan baik. Baik. Lalu apa terjadi? Hanya pertanyaan satu saja. Kata Ali, dari mana? Kalau kita nyapa orang, dari mana? Itu orang tak bisa. Kalau orang sudah atau akan begitu ya, beliau tidak menjawab. Kenapa? Abu Dzar Al-Ghifari sudah tahu siapa saja yang menyebut nama Muhammad berbahaya. Dan mata-mata orang Quraisy, apalagi orang asing dengan pakaian beda sendiri, siap-siap. Sebaliknya Abu Dzar bertanya, wahai anak, di mana saya bisa bertemu dengan Nabi baru? Allahu Akbar, ikhwan. Allah pertemukan dengan anak yang tepat sekali. Kenapa? Ali bin Abi Thalib orang yang paling paham di mana Nabi berada. Kenapa? Kakak sekaligus misanan dan beliau tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wahai fulan, untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semudah apa yang kau bayangkan. Kondisi kota Mekah sudah mulai mencekam. Sudah, kata beliau, saya mau bertemu. Mungkin saya ingin kebaikan. Kata beliau, silakan ikuti saya dengan jauh jarak. Jangan nempel. Kenapa? Saya orang sini, kata Ali.
Jika saya seorang akan dia mengambil atau mengambil atau jongkok, engkau diam. Ya, sebagaimana orang yang mata-mata atau intel gitu. Sampai ke sebuah tempat di mana itu di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi di siang bolong. Karena siang bolong di kota Mekah jarang orang keluar. Kenapa? Panas yang luar biasa. Orang udah mulai ngadem dia, udah mulai jam 11 jangan keluar. Saat itulah dia berangkat dari kejauhan dan masuk ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, jemaah, menakjubkan luar biasa kisah ini. Ketika dia masuk, dialah orang yang pertama mengucapkan kalimat Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaget Nabi. Dijawab. Dialog ringan pun terjadi. Dari mana? Dari Bani Ghifar. Kenal nama dan kunyah Abu Dzar Al-Ghifari. Bersyahadat dengan lantang, kata beliau, wahai Abu Dzar, pulang segera ke kampung halamanmu, ajak mereka untuk masuk Islam. Dan nanti jika engkau sampai berita kepadamu tentang diriku, ya bergabunglah dengan kami. Bisa dimengerti? Tapi apa? Akan sampai berita kepadamu, saya akan pindah dari kota Mekah ini. Lalu datangilah tempat itu. Berarti apa? Madinah. Tapi apa daya jemaah, ketika semangat yang luar biasa, bukan ngegas, enggak ngegas, semangat. Ketika dia bertemu dengan Nabi, dengan lantang membaca asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, kata Nabi tadi apa? Pulang segera. Namun dia keluar pas menjelang asar, di depan Ka'bah diserukan ayuhan nas. Apa itu ayuhan nas jawab? Kalimat ini jika diungkapkan, semua manusia keluar, apalagi yang berteriak di sekitar Ka'bah, berkumpul manusia. Lalu kata beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Langsung begitu biasa. Lihat jemaah, Nabi katakan pulang. Sudah dipukulin. Nah, ketika dipukul pingsan jemaah, ada orang yang telah mengenal, barangkali mungkin sahabat Nabi, mengatakan jangan pukul orang ini Bani Ghifar. Kenapa? Kenapa? Jika kalian safar dagang ke kota Syam, pasti melalui Bani Ghifar. Berbahaya kalian nanti. Oh iya. Jemaah, sampai diulang 2 kali. Kata Nabi, sudah pulang. Mulailah kemarahan bagi orang-orang Quraisy Mekah, dan semakin ketat. Orang luar yang masuk harus diam dulu, Pak. Kalau kita datang ke imigrasi, tahan 2-3 jam dulu. Apa namanya? Pulang ke Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan terus dia berdakwah di kampungnya jemaah, dan banyak orang masuk Islam. Bahkan peristiwa yang terjadi wallahu a'lam, jika benar riwayatnya, kekeringan yang terjadi di kampung Bani Ghifar membuat rakyatnya menderita. Keluarlah dukun, ahli nujum, pawang, segala macam pawang keluar semuanya, menyeru patung harta dewa ataupun segala macam. Gak ada yang bisa. Mereka kata, wahai anak muda Abu Dzar Al-Ghifari, coba keluarkan ilmu. Hanya dia sujud kepada Allah dan berdoa sepanjang doa, dan tiba-tiba hujan lebat pun turun. Nanti hasil kisah beliau, ketika beliau mendengar bahwasanya orang-orang
setelah sampai kota Madinah dan Nabi pun sampai Madinah, beliau pun mengambil kendaraannya dan pamitan kepada orang kampung. Mohon maaf, wahai orang kampung, saya tak akan pernah kembali lagi. Langsung dia menyusul ke kota Madinah, bergabung dengan Nabi dan para sahabat sampai dia wafat. Dan wafatnya juga beliau bukan di kota Madinah, tapi di keluar kota Madinah. Nanti ada kisah. Mari jemaah Allah muliakan, kisah yang agung ini ialah seorang yang bernama Jundub bin Junadah atau Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warḍahu. Dan ingat perang yang sangat cerdas dari seorang anak bernama Ali bin Abi Thalib yang usianya kita 12 atau 13 tahun di usia SD kelas 6, mengantarkan seorang masuk Islam langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Abu Dzar kembali ke kampungnya mendakwakan satu kampung. Alangkah besarnya pahala dari Abu Dzar dan Ali bin Abi Thalib, apalagi pahala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kembali tentang Ali bin Abi Thalib. Beliau banyak mengambil ilmu dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mustahil karena beliau dari usia 7 atau 6 tahun tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada hal-hal yang perlu kita sampaikan, di mana orang-orang Syiah Rafidhah mendewakan Ali bin Abi Thalib, bahkan menuhankan Ali bin Abi Thalib. Muncullah satu kalimat namanya Asy-Syiah atau Syiah. Syiah dalam bahasa Arab artinya ialah pengikut setia. Makanya orang-orang Syiah jika disebut Syiah mereka senang, bahkan bangga. Ana Syi'i. Adapun yang terbaik disebut dengan Rafidhi atau Ar-Rafidhah. Itu benci mereka. Sebagaimana orang-orang Yahudi hari ini di Palestina sangat bangga jika disebut dengan Israel. Anti-Israeli, of course. Kenapa? Mereka ingin menisbahkan kepada Nabi yang saleh, Rasul yang saleh, Nabi Ya'qub alaihissalam. Makanya kalimat Israel itu ialah hamba yang saleh, hamba Allah yang saleh. Isra, hamba, il Allah. Itulah nama atau gelar Nabi Ya'qub. Semua anak cucu Nabi Ya'qub disebut dengan Bani Is. Itu yang tepat. Sebutlah dengan Yahudi, Zionis Yahudi, cukup. Kalau pun mau, wallahu a'lam, apakah mereka sekarang itu termasuk anak cucu Nabi Ya'qub? Wallahu a'lam. Bahkan orang-orang Yahudi hidup bersama Nabi di kota Madinah. Nabi kata mengambil dengan ma'syar Yahud, bukan hai Israel, bukan. Bisa dipahami? Sehingga kalimat Israel itu kalimat yang baik. Namun di mindset kita alangkah buruknya. Atau siapa yang nanti ketika lahir anaknya kasih nama Muhammad Israel. Ada cucu kan? Cucu lahir kasih nama Muhammad Israel. Kayaknya mungkin viral, gembar dunia. Biarin. Baik. Termasuk apa yang dia dapat dari sang Rasul ialah cara mengusap al-khuffain. Dalam hadis yang panjang, al-khuffain itu ialah, ada yang tahu khuffain, masalah besar dalam fikih, mashul khuffain, menyapu atau mengusap bagian atas sepatu yang terbuat dari kulit. Dan nanti khilaf panjang para ulama fikih, apa hukum menyapu dari atas kaos kaki yang terbuat dari katun.
Bisa dipahami? Khilaf ulama nanti. Ya, bagi orang-orang yang musafir boleh ketika dia berwudu tidak melepaskan khufnya, tidak melepaskan kaos kakinya. Ketika berwudu cukup diusap bagian atas saja. Namanya mashul khufain. Sudah. Satu hadis yang menunjukkan atau perkataan Ali bin Abi Thalib tentang khufain ini ialah ketika ditanya, wahai sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, iya, kenapa ya menyapu khufain yang kotor bagian bawah yang diusap? Berarti rasio akal. Apa jawaban cerdas dari Ali bin Abi Thalib? Kata beliau, seandainya agama ini sumbernya hanya akal, menyapu khauf itu lebih tepat bagian bawah. Ya, kata beliau, saya melihat langsung Nabi, menyaksikan langsung Nabi ketika beliau safar, beliau mengusap bagian atasnya saja. Sebagaimana hari ini banyak orang yang mendewakan akal, ya, ketika orang buang angin, kenapa yang diusap muka? Berwudu katanya, kenapa kayak usap bagian tempat keluar? Mulailah dengan cara apa filosofinya, apa hikmahnya orang suku sujud, namanya al-ubudiyah. Sami'na. Sudah. Baik. Yang ketiga, jemaah yang Allah muliakan, yang dipanjang masalahnya ini, ya, lagi-lagi tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍahu. Ya, beliau yang selalu dekat dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang bagaimana beliau mengambil langsung dari Nabi Al-Qur'anul Karim, bahkan bacaan Al-Qur'anul Karim, bahkan hadis yang beliau terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan fikih. Ya, beliau berguru dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara dialog dengan Nabi itu tentang satu ayat yang beliau tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti, ya, apa hukum mendoakan orang tua atau kerabat yang meninggal musyrik atau non muslim, lalu ya Allah ampunkan dosa bapak saya. Boleh? Boleh enggak? Enggak boleh. Nah, inilah Islam. Oh, berarti tidak lagi care itu apa? Subhanallah, ya. Nah, sehingga pertanyaan ini, ya, dari seorang sahabat bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya, atastaghfiru li abawaika wa huma musyrikan, orang lain, apakah engkau memohon ampun kepada Allah agar Allah ampunkan kedua orang tuamu yang telah meninggal dunia musyrik? Dijawab, ya Ali, awalaysa istighfar Ibrahim li abihi wa musyrik? Tidakkah Nabi Ibrahim pernah memohon ampun kepada Allah untuk bapaknya sedangkan bapaknya mati musyrik? Dialog ini jemaah ditanyakan oleh Ali bin Abi Thalib di hadapan sang Rasul, langsung turun ayat dalam surah At-Taubah. At-Taubah ayat yang berapa? Jemaah, ayat yang berapa? Nah, Masya Allah. Siapa yang jawab tadi? Bapak. Ayat berapa? Apa awalnya? ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang mati musyrik, walaupun kerabat yang terdekat, setelah jelas bukti larangannya. Lalu Allah katakan, wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi, tidaklah
istighfarnya Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, melainkan hanya apa? Janji yang pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim di hadapan bapaknya, terletak di pertengahan surah Maryam. Ya, namun tatkala Allah larang, ya, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Tatkala sampailah berita, ya, pelarangan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu beliau pun tidak mendoakan kepada Allah istighfar. Ini ayat juga sebagai teguran kepada sang Rasul, tidak mendoakan ampunan kepada Allah untuk pamannya. Siapa? Mari jemaah, hidayah hanya di tangan Allah. Mari. Orang yang membela Nabi, mendidik Nabi, 17 tahun dia mendidik dan 10 tahun membela dakwah Nabi, di ujung hayatnya tidak sempat mengucapkan 4 kata la ilaha. Siapa orangnya? Abu Thalib. Mari jemaah, bukan kerabat Nabi, bahkan Allah ciptakan dengan wajah tidak terang, rambut keriting, dari negeri Al-Habasyah. Ketika diucapkan kalimat syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, Allah muliakan, dan begitu besar andilnya orang ini, dan begitu besar juga amalnya, sehingga Nabi mendengar suara terompahnya di surga. Siapa? Mari mintalah hidayah kepada Allah, dan kita ucapkan kalimat yang terbaik di tempat yang terbaik, di waktu yang terbaik, kalimat ihdinas. Pindah kepada masalah yang ketiga, ya, peran Ali bin Abi Thalib ketika malam hijrah. Ini panjang, Pak Ketua, kita sampai jam 7, kurang dikit, kita beliau dikitnya 70 menit. Kita pahami karena kita hari Ahad banyak kondangan, Pak, ya. Oh, apalagi orang kondang. Baik. Dakwah berlalu jemaah dari mulai tahun ke-4 Hijriah, ke-4 kenabian. Dakwah mulai dan terang-terangan. Sikap orang-orang Quraisy mulailah mengkilap, bahkan tidak mampu menyentuh Nabi. Semua orang yang mengikuti Rasul dari statusnya hamba sahaya sampai yang merdeka saja, mereka sikat, mereka siksa. Karuan yang statusnya hamba sahaya, siapa yang kita kenal? Bilal bin Rabah memiliki tuan yang sangat bengis nomor 2, Umayyah bin Khalaf. Yang kedua ialah 3 orang, satu keluarga, 1 anak muda dan 2 orang tua yang tua renta. Ya, Ammar bin Yasir. Ammar seorang anak muda, kemudian bapaknya Yasir sudah tua, ibunya Sumayyah bintu Khayyat radhiyallahu anha tinggal menjadi budaknya Abu Jahal. Bayangkan, Abu Jahal termasuk Bani Makhzum yang dahulu bapaknya dari Yaman datang dan dia dijual di kota Mekah, diambillah oleh Bani Makhzum. Sampai yang namanya Ammar Yasir menikah dengan budak juga bernama Sumayyah bintu Khayyat. Lahirlah Ammar. Ketika Ammar radhiyallahu anhu wa ardhahu masuk Islam, dia ajak kedua orang tuanya. Pertama yang diajak ialah ibunya. Cuma tak kebayang bagaimana kesungguhan Ammar radhiyallahu anhu yang pada akhirnya ibunya mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dia diamkan. Sehebat-hebatnya seorang menyembunyikan keislamannya, pasti terbongkar juga. Lebih-lebih ketika Abu Jahal sudah mengenal dan dia tahu, ya Sumayyah,
Dari kecil, dari mulai gadis saya asuh engkau, saya beri makan. Dan engkau wahai Yasir menjadi budak sampai di kota Makkah. Bani Makhzum yang membesarkan, sampai hati engkau tinggalkan saya dan mengikuti Muhammad. Mulai disiksa habis-habis. Dan orang perempuan pertama mati syahid, wahia syahidah. Siapa? Ingat Sumayyah bintu Khayyam di borgol, dijemur di tiang, di tiang tersebut, diterik kota Makkah yang begitu panas. Sampailah terjadi, wahai Sumayyah, mau enggak engkau ucapkan kalimat satu aja? Enggak ada. Kalimat apa? Muhammad kadzdzab. Enggak mau. Muhammad Rasulullah. Sampailah kalimat yang membuat marahnya Abu Jahal. Wa anta adud. Apa itu? Engkau wahai Abu Jahal, musuh Allah. Naik kita Abu Jahal. Dia ambil tombak yang sepanjang 1,5 meter. Dia tusuk ke perut. Langsung buang. Disaksikan langsung oleh anaknya Ammar yang masih di borgol berdiri, dan dia suaminya yang sudah tidak kuat berdiri, jatuh pingsan. Setelah wafatnya Sumayyah ini bertahan 2 hari atau 3 hari, wafatlah Yasir. Jemaah, peristiwa yang menakjubkan ketika siksaan dan demi hari Nabi langsung melihat keduanya disiksa. Bahkan ketika Nabi hanya bisa mengatakan isbir atau sabran ala Yasir atau sabran ala Yasir, bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, fa inna nu'idakumul jannah, sungguh tempat kembali kalian nanti ialah surga Allah. Enggak bisa Nabi berbuat banyak. Bahkan ketika beliau tawaf saja di kota Makkah, tiba-tiba ada datang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah. Lihatlah kondisi kami saat ini. Beliau mengatakan, paham, tapi bersabarlah. Janganlah menjadi orang-orang yang berburu-buru. Kata beliau, dahulu sebelum kalian ini ada orang-orang yang beriman mengikuti seorang Nabi yang saleh. Ketika disiksa, dipotong 2 dengan gergaji, tetaplah mengatakan la ilaha illallah. Mari ya jemaah, kita hari ini enggak ada yang kampung kita. Masih ingat saya punya buyut, dia seorang ulama lama di kota Makkah. Pulang-pulang menjadi seorang mungkin sekelas MUI tingkat kecamatan, bernama Musa bin Aziz. Buyut saya hampir 10 tahun di kota Makkah. Pulang-pulang dia menjadi ulama di zaman Belanda, dan dia mendapati hampir 300 tahun lebih umur setahun ya di zaman Jepang. Itulah ketika beliau ngaji kitab Fathul Bari, Sahih Bukhari. Ketika keluar dari ada bedil yang panjang, Tuan Haji gitu. Jangan ceramah tentang jihad. Dipaksalah saya punya buyut setiap menjelang terbit matahari ngapain? Ngadap ke timur, rukuk. Itu buyut saya. Allahu Akbar. Hari ini kita tidak mendapatkan itu. Lihat peristiwa tahun 45, peristiwa 48, Bekaring menggila-gila di Jawa Tengah. Endingnya pada tahun 65, satu masjid dibantai, yang azan tidak boleh. Habis yang lama itu kita masih ingat peristiwa ninja, para kiai dihabisi, para ustaz dibuntuti. Yang kita hari ini masuk ke masjid gak ada yang jago gitu, mengangkat suara dengan keras, asyhadu an la ilaha illallah, gak ada yang mengangkat. Ya, jangan angkat lagi. Ada orang sebagian yang ngeyel, Pak Yusuf,
suara azan itu mengganggu. Lebih indah daripada suara orang juga ngomong. Mari jemaah. Artinya apa? Lebih kita bersyukur kepada Allah, lebih serius kita beribadah kepada Allah, lebih giat semangat beribadah kepada Allah. Lihat para sahabat yang dicaci maki, bahkan disiksa habis-habisan, tetap beribadah. Baik, iya. Beliau ringkasnya ialah ketika sampai malam hijrah, di mana satu kebiasaan orang-orang Quraisy Makkah, tatkala mereka ingin bersafar jauh, mungkin 2-3 bulan, harta mereka titipkan ke mana? Jemaah, walaupun mereka membenci bahkan memusuhi Rasulullah SAW, namun untuk meletakkan harta ini aman, rumah siapa? Rasulullah SAW. Aneh. Mereka hanya membenci apa yang Nabi sampaikan, tapi tetaplah akhlak Muhammad number one. Sepakat semua orang Quraisy Makkah memberi gelar kepada Nabi, gelar yang belum didapat oleh kakek Nabi. Begitu hebat Abdul Muttalib, dermawan luar biasa. Di masa-masa haji menjamu tamu-tamu, dia begitu banyak hartanya dan sangat dermawan. Saya katakan jarang sekali terkumpul dua sifat. Orangnya kaya raya, dermawan plus tawadhu. Ada sifat. Kedua, ada nggak sih di galaksi? Dua sifat terkumpul. Kaya banyak orang, tapi yang dua ini dermawan plus tawadhu. Kalau ada sini saya cinta. Ada orang itu Abdul Muttalib. Tapi orang-orang Quraisy Makkah tidak memberi gelar kepada Abdul Muttalib Al-Amin. Bahkan penggantinya Abdul Muttalib, yaitu anak yang paling tua, itulah Abu Thalib, tidak mendapatkan gelar Al-Amin. Tapi ketika cucunya Abdul Muttalib mendapatkan gelar yang terbaik dimiliki oleh seorang pemuda Quraisy Makkah, yaitu apa? Al-Amin, terpercaya. Sehingga menitipkan harta sebanyak apapun di rumah Muhammad. Itu yang dipesankan oleh sang Rasul, wahai Ali, abang mau safar, mau hijrah, tolong harta pulang plus dengan alamatnya, tunaikan nanti, kembalikan kepada pemilik. Dan ada khilaf para ulama, apakah Ali bin Abi Thalib ketika Nabi hijrah ia diam atau tidur di kasur Nabi, bahkan menggunakan selimut berwarna hijau milik Nabi, sedangkan di luar rumah Nabi telah berkumpul 30 pendekar Quraisy yang siap apa ya? Mencincang Nabi dengan 30 suku-suku Quraisy menghadapi satu suku Bani Hashim. Inilah pendapat Abu Jahal ketika siang harinya mereka rapat di DPR, rapat paripurna, yang mendesak bagaimana ingin mereka menghabisi dakwah Muhammad, bahkan sekalian membunuh Muhammad. Semua fraksi mengajukan apa? Ide. Bahkan yang non partai pun ikut. Semuanya dipatahkan oleh Abu Jahal. Kata beliau, yang tepat ialah mari kita kumpulkan setiap bani terkumpul 30 orang. Kita akan bunuh bareng-bareng. Ketika nanti Bani Hashim menuntut untuk berperang, takkan mungkin menghadapi kita 30 suku. Pasti minta apa? Hadiah alias ganti asuransi. Gampang nanti kita kumpul ke uang banyak. Berkumpullah jamaah 30 pendekar Quraisy dan dia terdepan. Kenapa? Kebiasaan tadi jam 2.30 atau kurang dari itu keluar dari rumah menuju Masjid Haram untuk bertahajud. Allahu Akbar. Mari jemaah. Kalau kita
sampai di Mekah, di dinding kota Mekah, Ka'bah atau Masjidil Haram ada namanya Babun Nabi. Setentang dengan rumah beliau yang sekarang menjadi perpustakaan, lurus Babun Nabi. Bab yang Nabi masuki setiap malam. Jadi kata mereka, jam 2 kalian kepung rumah Muhammad, pas keluar kepalanya. Dan subhanallah, Allah yang maha segala-galanya tidak akan membiarkan sang kekasih dipenggal kepalanya. Tapi apa yang terjadi jemaah? Setelah dia katakan wahai Ali, kembalikan kepada bulan dan bulan, dan nanti susullah abang setelah 2 atau 4 hari ketika sudah sampai di Madinah. Mari ikhwan kita lanjutkan. Ada waktu? Masih ada ya? Belum sampai jam 7 ya? Baik, apa terjadi jemaah ketika Nabi keluar dengan mengambil satu genggam pasir? Beliau katakan syahatil wujuh. Beliau tebarkan, dia mengenai kepala mereka dan mereka tidur sepules-pulesnya. Tidak mereka bangun kecuali terik matahari menyengat wajah mereka, lalu bangun tergopoh-gopoh mendobrak rumah Nabi yang ada ialah Ali bin Abi Thalib. Mana sahabat? Kakak tahu? Keluar kata. Kalian lebih tahu kepada Muhammad Muka mulai. Kenapa? Beliau jam 2.30 ke Mekah Zahar. Akhirnya membuat marahlah. Sehingga muncullah satu orang tokoh dari Bani Umayyah bernama Abu Sufyan. Ngamuk dia. Dialah yang bicarain. Siapa yang bisa menemukan kepala Muhammad atau Muhammad hidup atau mati, mau dikasih 100 ekor unta. Jemaah, itu yang terjadi bagaimana mereka segala penjuru kota Mekah dicari, dan tetap Allah melindungi Nabi kita dengan beliau masuk ke gua Thur, gua Hira, tempat terima wahyu. Awas ya, gua Thur itu gua bukan tempat pariwisata. Itu gua belum pernah dimasuki oleh satu orang manusia pun. Berdualah mereka di sana, jamaah, dan cerdasnya As-Siddiq, beliau telah akhir segala-galanya. Awal mulanya ketika beliau di siang hari mengetuk pintu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, dia izin masuk, silakan. Kata beliau, nanti malam kita akan keluar dari kota Mekah. Ya, dengan saya, iya. Wahai Rasulullah, telah saya siapkan 2 onta untukmu. Saya enggak, saya akan beli. Luar biasa. Dan salah seorang nanti budak dari budaknya Abu Bakar, dia akan menjadi guide. Itulah bernama Abdullah ibnu Uraiqat. Dan selama 3 malam di Gua Thur, ada orang yang akan mengantarkan makanan. Lalu ketika jejak Nabi yang tadi berangkat diiringi dengan kambing-kambing agar tertimpa jejak. Sangat cerdas, luar biasa. Dan Allah yang berikan mereka akal yang cerdas. Hari yang keempat itulah keluar. Ada kisah yang mengatakan pintunya langsung ditutup dengan apa? Sarang laba-laba. Walaupun hadisnya dhaif. Tapi wallahu a'lam. Allah lebih tahu bagaimana menjaga dua insan mulia di gua tersebut. Bahkan As-Siddiqul Akbar, Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, mereka ada di atas kita. Seandainya mereka melihat ke bawah, pasti kita akan ditangkap. Apa kata Nabi? Mengatakan, ya Abu Bakar, apa pedulimu? Kita ini berdua. Iya, yang ketiga Allah. Artinya apa? Ya, penjagaan Allah. Bukan zat Allah, bukan, mustahil. Tapi penjagaan Allah, dia yang selalu menjaga kita. Masuklah Nabi pertama, dilarang oleh As-Siddiq. Dan saya yang masuk. Dia yang membersihkan dahulu jemaah. Ada yang mengatakan beliau tersengat di ujung jempol kakinya karena ular. Ada hadis yang maudhu yang
palsu lagi, itu ular telah menunggu Nabi selama 3 abad. Banyak saya baca aja banyak. Ya, berlebihan. Kata dia, saya ingin bertemu dengan Nabi, 300 tahun namanya. Allah, yang jelas ketika disengat dia, sedangkan Nabi ngantukan alias bukan beliau lemas, sengaja beliau, dan itu menjadi sunnah bagi beliau, tidur sebelum zuhur. Beliau pun tidur, ada bantal, tak mungkin. Ya, ternyata pahanya As-Siddiq menjadi bantalnya Rasulullah. Ketika ujung jempolnya kena sengatan, tidak kuat untuk menahan, bukan menjerit, enggak, tapi air mata yang mengalir itu yang mengenai pipi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan dia bangun. Ada apa? Abu Bakar, kata beliau, kesengat. Dan beliau mengatakan hanya ya, dengan tiupan yang ringan dekat jempolnya langsung sembuh. Kita sama sakit, beda kelas. Ala kulli hal, berangkatlah keduanya menuju Madinah. Dan jemaah, sampai berita nanti ada orang yang Nabi utus dari kota Madinah ke kota Mekah, bukan sembarang orang khusus tentunya untuk menjemput anak dan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir kajian kita ini ialah ada pembahasan yang penting lagi, ialah nanti ya, mungkin waktu sudah habis, tentang ketika beliau sampai di Madinah dan belum menikah, tetap dia bekerja. Tidak ada ceritanya sahabat menjadi peminta-minta, pengemis dan pengemis, apalagi utang ke sana utang ke sini. Dan semua sahabat yang telah digembleng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta-minta, mengemis apalagi. Bahkan ada kisah mengatakan Ali bin Abi Thalib, dia bekerja hanya untuk mendapatkan makanan untuk anak istrinya dengan cara menyirami korma milik orang Yahudi. Boleh? Boleh. Muamalah boleh. Bahkan jemaah, bagaimana dia begitu kayanya menantu sang Rasul bernama Utsman bin Affan. Nabi tidak pernah sedikit pun meminta kepada menantunya untuk kebutuhan pribadi. Tidak pernah. Kalau kita langsung dengan hujan, dengan dia, bini lu anak gua. Mari dia pelajari jemaah. Sirah ini bukan hanya kita mendengar duduk lalu ada decak kagum. Enggak. Itu kucing kita panggil. Serapi. Bagaimana insan yang mulia ini jemaah bertahan, tidak meminta untuk pribadinya, walaupun kepada menantu yang terkaya. Dan para sahabat menunggu Nabi kapan minta. Kenapa? Nabi yang telah bersabda jemaah, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Orang yang memberi jauh lebih baik daripada orang yang apalagi mengemis minta-minta. Mari sampai sini. Nanti ada kisah menunjukkan ketika beliau sudah sampai, beliau hampir setahun setengah di kota Madinah, dan satu orang putri terbaik, ya putri Rasulullah yang bungsu bernama Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad, telah dilamar oleh 2 sahabat besar. Bahkan Abu Bakar ingin melamarnya, Umar melamarnya. Nabi hanya diam. Utsman tak mungkin karena telah menikah dengan kakaknya Fatimah. Ali ingin maju jemaah, tapi dia fakir dan sebatang kara. Muncullah tim sukses. Itu pentingnya tim sukses. Anak-anak muda yang masih bujang-bujangan, perantau lagi. Saya pernah ngalami dia ngelamar tolak orang sedih. Ditanya oleh kerja apa? Masih kuliah. Kuliah. Cari tim sukses wahai para anak-anak muda. Nanti kalau mau sama anak Jabri, kasih cara baik sampai sini. Semoga ada keberkahan dari ini. Dari 2 hal yang sangat penting. Yang pertama ialah kisah dari sahabat
sekali. Yang kedua, peran seorang anak muda yang selalu membela dan membantu agar orang-orang mendapatkan hidayah dengan cara bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, bagaimana ketika orang yang telah berilmu dan diamalkan ilmunya, lebih dari itu ialah mendakwahkan, mengajak, menyeru, menyampaikan apa yang telah dia ketahui, apa yang diamalkan. Contoh, kita hari ini jamaah mendapatkan ilmu begitu mudah di sini dan kita rasakan begitu lezatnya beramal dengan beribadah berjamaah salat. Apa? Tidak ada gerakan hati kita, kebaikan yang lebih dari kita. Ajak kerabat kita, ajaklah mertua kita. Berat, naam. Ajak bapak kita, lebih berat lagi. Ajak menantu kita ke masjid. Dan ingat, laki-laki yang dewasa, muslim aqil baligh, solatnya di mana? Kalau di rumah banci. Keras sekali, enggak keras. Itulah ya, ajak. Berat mengajak ini, walaupun nanti anak kandung sendiri berat. Ketika berat itulah kita lihat ketika Allah firmankan di pertengahan surah Taha, Allah langsung kabarkan, perintahkan kepada sang Rasul, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wahai sang Rasul, kata Allah, suruhlah keluarga untuk menegakkan salat dan tetaplah ekstra sabar menyuruhnya, dan tidak mudah jemaah. Kenapa dia 5 kali saja semalam melangkah ke masjid dengan persiapan yang kuat, dia dari mulai iman dan fisik yang serius. Baik, sampai sini semoga ada manfaatnya, dan kita mohon kepada Allah agar kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan diterima oleh Allah semua kewajiban. Kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan karunia ilmu, keberkahan dan amal yang kuat, dipanjangkan usia dalam ketaatan kepadanya, dan diluaskan pintu-pintu rezeki dalam keberkahan, dan dengannya kita mampu menambah amal kebajikan kita. Sampai sini semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an